Mbak Seli? Lagunya sudah dapat, Mbak? Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Sore hari ini kita boleh kembali datang untuk kita bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita mau katakan Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hati. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah.
hanya Dia yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, hormat kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji. Sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, sungguh kami bersyukur untuk kasih-Mu. Haleluya. Kita katakan segala puji syukur hanya bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah, segala pujian bagimu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah Yesus. Ku menyembah Yesus. Ku menyembah Yesus. Ku menyembah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga sore hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama komunitas pesat dan juga saudara-saudara kami yang boleh hadir untuk sore hari ini beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan yang memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Seluruh hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Layakkan kami untuk terus kami boleh melayani Engkau Tuhan. Engkau juga memberkati jaringan yang ada, memberkati segala multimedia yang kami gunakan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, semua boleh berjalan dengan lancar. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir semua dalam tangan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh dikuatkan, kita boleh disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, bangkitkan aku. Jalani hidup bersama dengan
kalau bukan melayanimu. Bila aku di hadapan Tuhan bersama dengan segala yang pakailah aku Tuhan sebagai alat menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba yang benar. Kita akan menjadi dari awal. Aku melangkah jalan. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus berlanjut. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayanimu. Bila aku di hadapan-Mu Tuhan bersama dengan segala yang kumiliki, pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang benar. Jadikan kami hamba-Mu yang berkenan Tuhan. Yang benar. Jadikan kami hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami datang ke hadapan Tuhan, kami ingin belajar akan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap apa yang telah Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Berkati firman ini Tuhan, agar apa yang disampaikan ya Tuhan itu adalah daripada Tuhan semua, bukan daripada kami, tetapi kemuliaan Tuhanlah yang terjadi di antara kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami, urapi setiap kami Tuhan, agar kami memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Laptop ini tiba-tiba tidak menyala kameranya sehingga tidak bisa pakai laptop, jadi harus pakai HP. Semoga suara saya cukup terdengar dan semua dapat diberkati Tuhan.
Terlebih dulu kita menyapa semua saudara-saudara kita yang ada di tanah air. Salam untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu apostolik. Salam juga untuk direktur-direktur, juga direktur eksekutif Ibu Vidi, dan juga teman-teman semua yang ada di ladang pelayanan. Bersyukur sore hari ini kita telah menjalani juga puasa selama 7 atau 8 hari ya, hari ini. Dan bersyukur pula kita tetap kuat dalam berpuasa, dan bersyukur kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu disediakan bagi kita yang setia. Baik, kita akan mulai firman Tuhan kita. Mohon screen-nya. Ya, next. Jadi, next. Judul khotbah hari ini adalah tentang mengembangkan kasih karunia melayani. Jadi, mengembangkan itu kan dari kata kembang ya. Jadi, kembang itu harusnya mekar. Jadi, kalau kembang itu kalau nggak mekar, nggak enak dilihat. Jadi, kembang itu dilihat mekar, kalau jadi enak melihatnya. Kemudian karunia itu adalah pemberian, next adalah anugerah yang dari yang lebih tinggi kedudukannya diberikan kepada yang lebih rendah. Itu dari Kamus Bahasa Indonesia ya. Karunia itu pasti dari Tuhan, dan ini karunia yang kita akan sama-sama mengerti dalam kurun waktu beberapa saat ini. Kita mengerti akan firman Tuhan. Kemudian melayani atau pelayanan itu adalah membantu, atau artinya itu membantu atau menyiapkan, mengurus apa-apa saja yang diperlukan seseorang. Nah, melihat dari judul ini sama dari ayat yang akan kita pelajari itu kayaknya nggak nyambung ya. Jadi saya kemarin begitu mendapatkan ayat ini dengan judul ini, saya bingung, kenapa ini ya, kok antara karunia dengan buah roh ini apa sebetulnya sambungannya, apa sebetulnya kaitannya itu. Tapi puji nama Tuhan, kita berdoa, Roh Kudus tolong, Roh Kudus biarkan bekerja hari ini, biarkan Roh Kudus itu mengurapi setiap kita semua sehingga kita mengerti apa hubungannya karunia dengan buah roh. Next. Jadi menurut Paulus adalah karunia itu adalah suatu kesanggupan khusus yang diberikan Tuhan Allah kita kepada setiap orang yang percaya sesuai kehendaknya. Tujuannya dipakai untuk kepentingan semua jemaat atau tubuh Kristus ya. Puji nama Tuhan, kita semua mendapatkan kasih karunia itu. Saya ingin membuka terlebih dulu dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 tidak tertulis di screen ya, tapi akan saya tambahin di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat yang ke-13. Ayat yang ayat 11, maaf. Roma pasal 1 ayat 11 dikatakan demikian, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Dalam artian bahwa Paulus ini ingin berjumpa dengan jemaat di Roma, tetapi pada saat itu dia sedang di penjara, dia tidak bisa mengunjunginya, tapi dia ingin mengunjungi untuk memberikan kepada jemaat di Roma adalah karunia ilahi kepada jemaat di Roma. Tapi karena terhalang, karena dia tidak bisa datang ke Roma karena di penjara, dia tetap rindu. Karunia rohani itu tujuannya untuk menguatkan kamu, atau boleh dikatakan memperkaya atau memperkuat rohnya, imannya, bukan memperkuat tubuh ya, tapi memperkuat rohnya, memperkuat imannya jemaat pada waktu itu. Jadi karunia rohani itu tujuannya jelas untuk kepentingan jemaat, tujuannya jelas untuk supaya jemaat dikuatkan. Next. Nah, kalau kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 12 ini langsung saya cepat aja ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan.
karunia rohani dibagi 3. Ada karunia pewahyuan, di situ ada kata-kata hikmat, ada kata-kata pengetahuan, ada membedakan roh. Kemudian ada karunia-karunia kuasa yang berhubungan dengan iman, kesembuhan, mujizat. Juga karunia-karunia pengucapan, ada nubuat, ada bahasa roh, kemudian ada menafsirkan bahasa roh. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mengalami semuanya, sudah mengalami pelayanan sekian lama bersama-sama dengan pesat, di mana-mana kita bisa melihat manifestasi pelayanan kita. Ada yang menumpangkan tangan terjadi kesembuhan, ada yang pada saat terdesak maka kata-kata hikmat itu berjalan, ada saat di mana kita bisa membedakan roh ini roh apa yang terjadi pada saat melayani dan sebagainya. Itu semua disediakan Tuhan bagi kita. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita buat kita semua, sehingga kita semua mengalami karunia itu semua. Next. Di 1 Korintus 12 ayat 28 pun dikatakan karunia yang menyertai rasul, nabi, dan pengajar. Ada karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Tentunya zaman sekarang tidak ada yang langsung ngaku saya ini rasul, atau saya ini nabi Pak, atau kalau pengajar semua pengajar ya guru ya, kalau itu semua orang bisa menerima. Tetapi kalau tiba-tiba saya mengaku saya Nabi Agung, wah mungkin semua orang akan mengutuki saya, mungkin akan saya dilempari batu, karena itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Atau saya mengaku, saya rasul, nah ini saya juga akan dilempari batu atau paling tidak dilempari apalah gitu ya, sehingga tidak bisa diterima hal itu. Tetapi kalau saya ini guru, nah semua orang masih bisa oke. Jadi rupanya yang karunia itu masih berjalan sampai hari ini. Jadi saya percaya masih banyak orang yang mempunyai jabatan sebagai rasul, jabatan sebagai nabi, maupun pengajar. Cuma mereka tidak akan terus terang ngomong atau tidak akan berdiri di depan umum ngomong saya nabi, saya rasul. Nah, semua butuh kasih karunia, butuh hikmat. Next. Di Efesus pasal 4 pun Tuhan memberikan karunia juga ini. Yang seperti yang menyertai tadi, ada rasul, nabi, pemberita Injil, gembala maupun pengajar. Hanya di zaman sekarang ini yang paling kuat di mana-mana yang terjadi adalah orang ngaku gembala dan guru ya. Pemberita Injil juga ada, evangelis. Cuma dua hal yang di atas itu, rasul dan nabi, tidak ada orang yang mengaku saya rasul, saya nabi ya. Kita lanjutkan. Kemudian di Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 juga dikatakan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ada bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagi sesuatu, memberi pimpinan dan kemurahan. Itu juga karunia-karunia yang Tuhan berikan. Nah, apa hubungannya karunia-karunia ini dengan pergumulan yang ada di jemaat Galatia? Tadi di Galatia, di ayat yang harusnya kita pelajari hari ini adalah tentang buah roh. Lalu apa hubungannya Galatia itu dengan karunia-karunia itu? Ada beberapa hal penting sebelum masuk ke Galatia, kita Bapak Ibu sedang dikasih dalam Tuhan, ada 7 hal penting dalam karunia itu. Yang pertama adalah karunia itu diberikan pada seseorang di saat dia dibaptis dalam tubuh Kristus, saat lahir baru. Tentu kalau semua kita komunitas pesat sudah mengalami lahir baru, sudah hidup dalam kelahiran baru, itu sudah tidak perlu dibahas lagi ya, karena itu dasar pada waktu kita masuk ke pesat atau komunitas pesat, pada waktu kita masih duduk di bangku SMA masuk ke pesat, itu ada P4 zaman dulu ya, itu ditanyakan, kita di selama 1 bulan itu di training begitu luar biasa sampai kita mengetahui apakah kita sudah lahir baru atau tidak ya. Kemudian
Yang kedua, karunia rohani berupa karunia jabatan kepemimpinan yang diberikan untuk memperlengkapi orang percaya untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Tentunya yang sudah kita baca tadi ya. Ini saya hanya menyimpulkan beberapa yang sudah terjadi tadi. Yang ketiga, karunia rohani diberikan kepada setiap orang yang percaya. Artinya setiap orang yang paling semua orang paling tidak minimal punya satu karunia. Entah itu mengajar, entah itu menasihati, entah itu bagaimana Pak kalau saya nggak punya karunia itu semua, tapi saya punya karunianya hanya bisa tersenyum Pak. Ya, baguslah kalau senyum itu juga memberikan kedamaian hati. Itu juga kasih karunia karena jarang orang bisa tersenyum. Asal nggak senyum sendiri ya Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Kemudian yang keempat, karunia rohani diberikan juga sesuai kehendak Allah menurut keinginan orang itu sendiri. Kemudian karunia rohani setiap orang percaya berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, ada yang sama, ada yang berbeda-beda. Ada yang dipakai Tuhan untuk karunia mengajar. Dia kuat sekali untuk mengajar. Kalau disuruh penginjilan, kadang-kadang susah. Tapi bisa juga dua-duanya terjadi. Dia kuat menginjil, dia kuat mengajar. Nah, seperti Pak Wahyudi itu ya, kuat menginjil, kuat mengajar. Puji Tuhan. Kalau Pak Gustop itu saya lihat dia kuat KKR-nya, wah motivator. Kalau memberikan firman Tuhan itu memberitakan dia selalu berapi-api. Halo Pak Topo. Kemudian yang keenam adalah karunia-karunia rohani diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian kasih. Semua diberikan untuk satu tujuan, yaitu membangun tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus itu tidak terbangun, barangkali karunia tidak akan diberikan menurut saya. Karena memang ini diberikan untuk membangun tubuh Kristus, agar terbentuk tubuh Kristus yang sempurna, sesuai dengan apa yang dia inginkan tubuh Kristus itu, yaitu mempelainya. Kalau mempelainya itu tidak dipersiapkan dengan karunia-karunia rohani, saya merasa bahwa Tuhan, mungkin kerajaan Allah akan lama sekali datang. Mungkin kerajaan Allah akan nggak tahu kapan itu. Makanya kita diperlengkapi sedemikian rupa supaya kita ini sesuai dengan gambaran Kristus, diberikan karunia untuk saling membangun satu dengan yang lain. Yang ketujuh, setiap karunia, setiap orang percaya harus menggunakan karunia mereka untuk saling melengkapi dan melayani. Nah, ini yang barusan saya jelaskan. Jadi tujuannya semua karunia ini adalah untuk saling melengkapi dan saling melayani. Lanjut. Lalu apa hubungannya karunia itu semua dengan buah roh? Mengapa Paulus menginspirasi tentang buah roh di tengah situasi pelik di jemaat Galatia? Nah, kita akan sama-sama belajar tentang Galatia, Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Kita sedikit mengeksegesa Galatia ini sebelum kita masuk ke dalam ayat utama kita di Galatia pasal 5 ayat 22-23, kita akan melihat pergumulan Paulus sebetulnya di Galatia. Jadi di Galatia itu ada ajaran sesat, Injil yang sesat yang disebarkan di tengah-tengah itu, sehingga membuat Paulus ini marah. Ada Injil yang lain, bukan Injil Barnabas ya. Injil Barnabas itu keluar setelah masa ada gereja Katolik berdiri, dan Injil Barnabas itu banyak kesalahan di sana. Terutama yang kesalahannya adalah letak geografis. Kalau kita ngomong letak geografis itu berarti dia salah menulis letak geografis. Harusnya danau ditulis gunung, gunung ditulis danau. Jadi kacau balau. Dari hal ini saja kita bisa berpikir, wah, salah menempatkan letak berarti salah semuanya. Benar. Jadi tidak mungkin kita mempercayai sesuatu yang meletakkan letak geografisnya salah, berarti semuanya yang diajarkan pasti salah, itu benar. Kalau kita membenarkan berarti tidak bisa. Contohnya, kita semua tahu bahwa di Jawa Tengah itu Kopeng itu adalah Gunung Merbabu ya, Gunung Merbabu. Kita semua tahu itu Gunung Merbabu. Tetapi kalau ada orang menulis Laut Merbabu, wah itu jelas salah. Berarti semua pengajarannya salah, karena
meletakkan letak geografis saja salah. Tapi bukan ajaran Injil Barnabas pada waktu itu belum ada. Injil yang lain yang menyesatkan sehingga membuat Paulus marah. Kemudian pergumulan Paulus di jemaat Galatia adalah orang Yahudi ingin menyahudikan mereka yang sudah percaya pada Tuhan Yesus untuk mengikuti budaya Yahudi, sunat dan tidak sunat dan lain-lain. Semua harus diikuti budaya Yahudi sehingga Paulus marah. Di Galatia ini Paulus betul-betul marah banget. Nanti kita akan lihat kenapa begitu ya. Pergumulan berat Paulus ini. Jadi jemaat dipengaruhi sedemikian rupa supaya mengikuti Yahudi, padahal mereka sudah ditebus, dimerdekakan oleh darah Kristus. Yang ketiga, jemaat di Galatia ini juga meragukan kerasulan Paulus dengan menghasut banyak orang. Nah, terus Paulus bercerita ya di Injil Galatia ini, di kitab Galatia ini dari pasal kedua itu Paulus menjelaskan tentang kerasulannya. Diragukan karena kerasulannya itu oleh jemaat pada waktu itu. Yang keempat adalah manusia baru. Jadi ada pergumulan antara hidup dalam roh dan kembali ke daging. Ini berat bagi Paulus. Jadi Paulus menjelaskan sedemikian rupa kepada jemaat. Lalu inilah pergumulan utama yang dipikirkan oleh Paulus, yaitu di Galatia 4 ayat 19 dan 20. Next. Sudah saya tulis di sana, Bapak Ibu saudara yang dikasih. Galatia 4 ayat 19-20 dikatakan, hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sakit bersalin itu kan harusnya dialami oleh seorang ibu yang mau melahirkan. Ya, tentunya laki-laki kita yang bapak-bapak ini tidak tahu bagaimana rasanya sakit bersalin, tetapi pasti itu sakit sekali karena kita bisa melihat pada waktu anak-anak kita lahir di rumah sakit, melihat istri melahirkan anak, sakit sekali kan, harus ngedem gitu ya, sampai sampai hampir setengah mati gitu ya, sakit bersalin. Rupanya Paulus memahami, merasakan, mengalami situasi di jemaat Galatia ini, dia sampai sakit bersalin lagi, berarti ada 2 kali. Memang ada 2 kali. Paulus menyatakan kepada kita semua, sakit bersalin yang pertama adalah semua kita mengeluh akan tekanan-tekanan dunia ini. Kemudian inilah sakit bersalin Paulus yang kedua, menghadapi jemaat Galatia. Kemudian Paulus ini tambah stres ya, tambah burnout atau stres banget. Dikatakan betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Ini betul-betul situasi yang sulit bagi Paulus sampai dia sendiri pun kehilangan akal menghadapi jemaat di Galatia. Saking-sakingnya 4 hal tadi ya, ada Injil lain, kemudian orang Yahudi memaksa yang sudah bertobat suruh menjadi Yahudi, kemudian ada pergumulan lagi tadi, kerasulan Paulus dipertanyakan, kemudian ada pergumulan lagi antara manusia daging dan manusia roh, di mana jemaat pada waktu itu sudah mulai meninggalkan hidup dalam roh, mereka sudah mulai menjadi manusia daging. Next. Rupanya ini yang situasi yang terjadi Bapak Ibu sedang dikasih dalam Tuhan. Pergumulan berat Paulus melihat di Galatia 5:15 ini. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Ini betul-betul terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka itu saling menggigit, saling menelan. Paulus mengatakan jangan sampai saling membinasakan. Terjemahan lain dikatakan jika
kamu saling menggigit dan merusak satu sama lain, hati-hatilah. Dalam waktu singkat kamu akan saling memusnahkan. Di manakah kebebasan yang berharga yang kamu punyai saat itu? Itu The Message menyatakan demikian. Jadi ini pergumulan yang paling berat di antara jemaat Galatia pada waktu Paulus menghadapi Galatia. Ya, my bro and my sister, tentunya kalau ini yang terjadi adalah di Galatia ya. Di pelayanan pesat tidak ada nih ya, yang saling menggigit, saling menelan itu enggak ada. Betul kan Pak, yang di IB1 Pak Daniel Sarungu, Pak siapa lagi Pak Hendri ya. Kemudian di Kalimantan ya kan. Kemudian di Jawa kan enggak ada kan yang saling menggigit, saling menelan kan. Kemudian yang di Papua kan, wah nggak ada, ini orang-orang kanibal ini yang menggigit dan saling menelan ini. Jadi ini situasi yang terjadi pada saat itu. Puji nama Tuhan, di pelayanan pesat tidak ada. Kita bersyukur karena kalau ini terjadi maka pelayanan kita juga bakal stres semuanya. Pimpinan pesat akan stres, pimpinan pesat akan mengalami sakit bersalin lagi, bahkan mungkin bisa kehilangan akal. Seperti kata Paulus tadi. Karena apa? Saling menggigit, saling menelan itu berbahaya dalam pelayanan. Puji nama Tuhan, kita tidak ada yang mengalami seperti itu. Kita semua sehat, kita semua saling mengasihi, kita semua tidak ada seperti itu. Yang ada adalah di jemaat Galatia atau mungkin di jemaat-jemaat lain. Puji nama Tuhan, kita pelayanan pesat tetap terjaga sampai hari ini. Jangan sampai terjadi saling menggigit, saling menelan. Next. Jadi akhirnya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Galatia ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. The Message mengatakan bahwa my counsel is live freely, hidup yang merdeka, animated and motivated by God's Spirit, artinya hidup yang merdeka, digerakkan, dimotivasi oleh Roh Kudus. Wah, puji Tuhan. Ini kerinduan Paulus untuk jemaat di Galatia, tapi bukan untuk jemaat Galatia, untuk kita semua. Baiklah hidup kita ini hidup yang merdeka, digerakkan, dimotivasi oleh Roh Kudus, sehingga semua yang kita kerjakan semata-mata untuk memperlengkapi satu sama lain ya. Puji nama Tuhan. Ini yang kerinduan Paulus untuk jemaat di Galatia. My bro and my sister. Jadi selanjutnya apa hubungan buah roh dengan karunia itu tadi ya. Nah, kita akan sama-sama menyelidiki satu persatu lebih dulu ya. Buah roh, Tuhan telah memberikan hadiah ke dalam kehidupan kita sama seperti buah yang ada di dalam kebun buah. Yang pertama adalah kasih agape atau mengasihi satu yang dengan yang lain. Tentunya kalau kasih agape, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan sudah paham kasih agape itu. Kasih yang walaupun. Tetapi di sini saya ingin menegaskan kembali ya, kasih agape itu harus kita ada dalam hidup kita. Karena kasih inilah yang membuat kita terus mengasihi bangsa ini. Kasih inilah yang membuat kita terus mengasihi anak-anak. Kasih inilah yang membuat kita terus menitikkan air mata untuk bangsa ini. Tanpa kasih ini, kita tidak bisa mengasihi lagi, kita tidak bisa hidup untuk negeri ini, untuk melayani pelayanan ini. Karena ini dasar utama, my bro and my sister. Jadi saya ingin semua kita kembali ke kasih yang mula-mula, biar itu mengalir, meluap dari dalam hati ini, untuk jiwa-jiwa, untuk anak-anak yang kita layani, untuk semua kita dasarnya adalah kasih. My bro and my sister ya. Sukacita, kemudian buah yang kedua adalah sukacita. Disebutkan sebagai kara, berasal dari kata karis atau rahmat. Kalau MSG itu The Message ngomong exuberance about life ya. Artinya kegembiraan yang melimpah.
kegembiraan yang melimpah, yang mengandung arti perasaan yang senang berlandaskan atas kehadiran Tuhan yang di dalam hidupnya. Inilah sukacita sejati yang tidak tergantung situasi dan kondisi. Saya teringat dengan Paulus dan Silas ya, yang waktu di penjara itu ya. Paulus dan Silas itu di penjara di bawah tanah. Tangan terikat, kaki terikat. Tentunya kalau namanya penjara bawah tanah nggak ada lampu. Tentunya namanya penjara itu baunya bukan bau parfum ya. Tentunya baunya juga bau tidak enak. Bau pesingkah, bau apakah gitu kan. Tentunya kalau di bawah tanah ada kecoa, ada tikus, ada kalajengking, ada kelabang, semua ada di dalam bawah tanah. Tetapi pada waktu itu Paulus dan Silas bersukacita memuji Tuhan. Sukacita ilahi, sukacita yang tidak tergantung oleh situasi maupun kondisi dari luar. Itu terjadi karena kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu sedang dikasih dalam Tuhan, my bro and my sister, marilah kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, sukacita itu tidak bisa mengalir. Dan kalau orang sukacita dan tidak, itu tidak bisa dibohongin, Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan ya. Tidak mungkin kita raut wajah kita itu menggambarkan apakah kita sukacita atau tidak, itu tergambar dalam raut wajah kita. Sehingga ini buah roh yang tidak bisa dibohongin oleh orang lain. Kalau kita sedang sedih, tidak mungkin orang lain melihat kamu sukacita ya, tidak mungkin. Jadi ini kasih buah roh yang tidak bisa dibohongin. Tetapi kita harus ada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Itulah yang membuat sukacita itu meluap dari dalam hati ini, terus meluap, mengalir keluar. Tanpa itu kita akan mengalami berbagai macam hal yang tidak enak di luar, karena situasi luar itu akan terus mencengkeram, mempengaruhi situasi inner di dalam kita ini, manusia batiniah kita ini. Jadi kita perlu merasakan hadirat Tuhan terus supaya sukacita itu mengalir. Next. Kemudian damai sejahtera. Damai sejahtera ini dari kata Irene ya, makanya banyak orang mempunyai anak dinamai nama Irene atau juga Shalom. Itu adalah serenity atau ketenangan yang artinya kekuatan, keteraturan yang berlawanan dengan kekacaubaluan. Yang lebih luasnya adalah ekspresi atau dari kepenuhan, kesempurnaan atau ketenangan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun, tekanan dari luar. Semua orang mencari damai. Bapak sedang kasih dalam Tuhan, and my sister, ada dua orang yang diberi tantangan oleh seseorang yang kaya, diberi tantangan untuk melukiskan apa itu damai sejahtera. Lalu dua orang ini berpikir lama untuk menuangkan dalam kanvas itu ya, apa itu damai sejahtera. Kemudian Kemudian setelah berpikir, satu orang pelukis ini melukiskan tentang damai sejahtera itu seperti ada gunung, ada sawah, ada danau atau air yang mengalir, begitu indah sekali. Sehingga setiap orang yang melihat lukisan itu rasanya hatinya langsung maknyes gitu ya, tenang, damai gitu. Nah, pelukis itu menggambarkan seperti itu. Namun pelukis yang kedua menggambarkan sesuatu yang lain tentang damai sejahtera. Dia melukiskan tentang kekacaubaluan, ada angin yang kencang, ada daun-daun yang bertiup kencang sana sini, berhamburan semuanya, gelap situasinya. Tetapi di tengah-tengah situasi itu dia melukiskan ada sebuah gua. Di sebuah gua itu ada cahaya kecil di mana ada orang duduk di tengahnya. Dan cahaya kecil itu menerangi orang tersebut, menghangatkan orang tersebut.
Jadi orang yang ada di dalam gua tadi merasakan ketenangan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupanya damai sejahtera itu adalah orang yang ada di dalam situasi di dalam gua tadi. Meskipun di luar itu kacau balau, terjadi badai, tetapi manusia batiniah dia, manusia dalam dia tenang, damai. Dia tidak terpengaruh situasi apapun juga. Itulah damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, damai yang sejahtera yang kuberikan kepadamu lain daripada damai sejahtera yang diberikan kepada dari dunia. Inilah maksudnya, damai sejahtera yang mempunyai kekuatan, tidak terpengaruh oleh kekacaubaluan dunia ini. Next. Kesabaran. Nah, kesabaran ini semua kita mengalami ya. Jadi dari kata makrotumia atau dari kata makros panjang dan tumos temperamen yang memberi makna kelunaan, mau menanggung, panjang sabar, tabah, tahan menderita. Inilah kekuatan untuk menanggung aniaya dan perlakuan buruk, menggambarkan orang yang mempunyai kemampuan untuk membalas dendam, tetapi sebaliknya memilih untuk menahan diri. Inilah DNA pesat yang saya kenal. Pesat ini menanggung kesabarannya cukup luar biasa. Dulu waktu militannya luar biasa ya, menanggung penderitaan gitu ya. Kita pernah mengalami bersama-sama, waktu itu saya pernah mendengar Pak Rensius di Lampung itu DKS nggak dikirim ya Pak Rensius ya waktu itu, sehingga mereka makan pohon pisang ya, kalau nggak salah saya dengar itu. Pohon pisang pun dimakan. Memang pohon pisang kepok itu enak dimakan di bagian bawahnya itu. Manis itu. Kalau pisang lain saya kurang tahu, tapi kalau pisang kepok itu enak. Walaupun belum pernah memakannya, tapi itu sepertinya manis. Lalu saya waktu itu dengan Pak Ahmad ya, dengan almarhum Joko Supratomo, waktu pertama kali pelayanan di Pesat, pelayanan mingguan pertama kali, itu kita mendapatkan kasih karunia ya, pas di mana orang demo angkot, semua angkot berhenti, tidak ada yang berjalan, sehingga akhirnya kita berjalan kaki dari Temanggung itu sampai desa yang paling terdalam, dari jam 9 pagi sampai setengah 2. Itu belum sampai ke tempat tujuannya. Kita masih ngojek sampai ke atas di Desa Blawong. Dan sampai di sana baru kaki kita ini sakit semua. Dan di sana suaranya, anginnya kencang sekali seperti angin puyuh. Pertemuan antara angin utara dan angin selatan. Ini DNA Pesat. Banyak cerita kita semua mengalami kemilitan ini, kesabaran menanggung banyak hal. Kemudian kemurahan, atau dalam bahasa Yunani-nya Chrestotes ya, kemurahan itu dapat diartikan sebagai kebaikan hati, bersahaja, tidak rakus, tidak tamak, tidak pelit. Paulus pernah mengatakan bahwa Tuhan zaman sekarang ini adalah perut. Artinya apa? Tuhannya adalah perut. Keserakahan yang ada di mana-mana. Semua adalah untuk kepentingan perutnya sendiri. Banyak orang terjadi ditangkap KPK karena itu keserakahan, perutnya belum kenyang sehingga mereka rakus sekali. Belas kasihan, kemurahan itu adalah welas asih yang bisa menembus ke dalam kehidupan seseorang. Puji nama Tuhan, kemurahan itu bisa kita lakukan tanpa harus menunggu kita kaya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak perlu kita kaya untuk kita bisa bermurah hati. Itu dari mental kita, dari hati kita. Kita mau memulai memberi, tidak harus banyak, memberi dari sedikit. Memberi tidak harus uang, memberi perhatian, memberi saran, duduk bersama-sama dengan orang-orang yang kita bina, mereka yang ada di bawah kita, yang kita mentoring. Itu juga kemurah hatian. Tanpa ini semua tidak bisa berjalan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, kembangkanlah kemurahan hati. Orang bisa memberi kalau dia kaya, tetapi ada nilai plus jika kita memberi pada saat kita kekurangan.
kita sendiri aja kurang, tapi kita bisa memberi, itu ada nilai plus. Next, kebaikan. Saya mencari arti dari kebaikan ini dari beberapa buku ya. Cukup sulit menggambarkan kebaikan itu karena beda-beda tipis antara ayat antara satu dengan yang lain di buah roh ini. Ternyata kebaikan atau Agatha Sune ini adalah perilaku yang selalu memberikan kebajikan. Agatha Sune merupakan salah satu bentuk konkret dari kematangan iman. Artinya dengan kesadaran bahwa kita adalah umat yang telah menerima anugerah penebusan Tuhan, maka berbuat baik atau menunjukkan kebaikan kepada sesama merupakan sebuah keharusan. Bukan pilihan lagi, tapi keharusan untuk diperlihatkan kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan Tuhan yang telah menebus dosa dan memberi hidup baru menjadi pendorong untuk melakukan hal yang sama kepada sesama. Ada sebuah kisah di Laodi, Cina ya, bulan Juli tahun 2012, ada seorang pemuda bernama Deng Jinji ya, umur 27 tahun. Pada waktu itu mereka melihat di sungai ada anak suami istri, anaknya suami istri ya, berenang tetapi terhanyut oleh sungai itu. Lalu Deng Jinji ini mengajak dua temannya nyebur ke sungai. Lalu mereka terus bergulat dengan air dan akhirnya anak itu diselamatkan. Begitu anak itu diselamatkan, dibawa ke pinggir sungai, semua orang fokusnya bukan kepada Deng Jinji, tapi fokus pada anak itu. Lalu mereka baru kaget, nah mana Deng Jinji? Semua orang bingung. Sampai akhirnya mereka memanggil pemadam kebakaran, memanggil tim SAR untuk mencari Deng Jinji. Dan akhirnya ditemukan Deng Jinji itu dalam keadaan meninggal, sudah mati. Tetapi yang menjadi hal yang buruk adalah ketika orang tua anak ini, suami istri ini, pergi begitu saja sebelum Deng Jinji ini ditemukan. Lalu ditegur sama orang, loh kenapa kamu ini pergi begitu aja kepada orang yang sudah menyelamatkan anak kamu? Si ibu ini menjawab, itu bukan urusan saya. Wih, sakit sekali. Ini sakit sekali karena Deng Jinji mengorbankan nyawanya untuk anak suami istri tadi, tetapi balasannya adalah sakit sekali. Jadi, my bro and my sister, saudara, Bapak Ibu yang kasih, siapkah kita jika akhirnya nanti kita memberikan kebaikan tanpa say thank you dari orang tersebut yang kita beri kebaikan, bahkan mulutnya terkunci tidak memberikan sama sekali thank you, terima kasih. Kemudian kesetiaan artinya mendedikasikan diri kepada sesuatu atau seseorang. Kesetiaan dibutuhkan komitmen. Amsal 20 ayat 6, tetapi orang setia siapa yang menemukan? Saya pernah melihat film Up itu ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, film kartun Up yang ada di screen itu Kar sama Ellie ya. Jadi mereka itu dari anak kecil mereka sudah bertemu lalu sama-sama bermimpi pergi ke air terjun itu ya. Tapi si istri sudah meninggalkan lebih dulu. Si Kar ini tetap setia memegang mimpinya itu dalam sebuah buku. Jadi mereka sama-sama menulis mimpinya sampai akhirnya singkat ceritanya Up ini pergi dengan anak pramuka ya. Akhirnya mereka pergi. Setia sampai akhir. Bukankah ini yang kita inginkan? Setia sampai akhir. Setia dengan pasangan kita. Setia dengan pelayanan ini sampai akhir. Puji nama Tuhan, saya bersyukur di pesat ini banyak Bapak Ibu yang menjadi contoh bagi kita, orang-orang yang setia. Bapak-bapak apostolik, orang-orang yang setia sampai akhir. Mereka menemani kita sampai akhir, sampai hari ini mereka tetap setia. Itu satu contoh warisan yang perlu kita tiru sampai hari ini. Jarang orang setia seperti ini ya. Next. Lalu kelemah lembutan atau prautis.
New Spirit Life Bible mendefinisikan sebagai disposisi yang bertemperamen stabil, tenang, seimbang dalam roh, tidak sombong, dan dapat menguasai emosi. Kata ini diterjemahkan sebagai kelemah lembutan. Bukan merupakan indikasi kelemahan, melainkan kemampuan menguasai energi dan kekuatan. Jadi rupanya selain semua buah roh ini, kita perlu juga lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti kita lemah dalam arti fisik, tapi terus tidak tegas ya. Lemah lembut di sini adalah mempunyai temperamen yang stabil, tenang, sehingga bisa mengambil segala keputusan dengan kelemah lembutan, tanpa emosi. Emosi ada, tetapi bisa dikontrol. Next. Kemudian yang terakhir buah roh adalah penguasaan diri. Dari kata enkratia, berasal dari kata en dan kratos. En berarti di dalam, kratos itu adalah kekuatan atau kuasa. Jadi penguasaan diri adalah kekuatan yang dimiliki dalam diri seseorang. Unsur yang dikendalikan adalah segenap aktivitas kepribadian yang menyangkut akal, budi, emosi, atau perasaan, atau kehendak dan kemauan. Saya teringat akan cerita ini ya, Jengiskan ini. Jengiskan ini mempunyai sahabat, itu elang ya, elang yang luar biasa. Waktu itu dia terpisah dari rombongannya. Hanya elang inilah yang menemani dia sampai ke ujung hutan, sampai ke kedalaman hutan. Dia sudah tersesat, tidak ada teman-temannya, hanya dia sama elang itu. Karena situasinya panas pada waktu itu dan susah dapat air, persediaan airnya sudah habis, mereka berjalan lalu ketemulah sungai. Nah, saking hausnya, orang haus, semua segala sesuatu pasti begitu melihat air pasti akan berlari untuk mendekati air. Tapi begitu mendekati air, si Jengiskan ini mau mengambil air, dia diterjang dari atas oleh burung elangnya ini. Wah, dia kaget. Kenapa burung yang menemani saya ini, sahabat saya ini justru menyerang saya? Lalu dia usir. Burung elang itu terbang lagi. Lalu yang kedua kali ketika dia meminum, burung elang ini menerjang lagi dia kedua kalinya. Lalu dia jatuh. Yang ketiga kali dia mau minum lagi. Lalu dia berpikir, wah kalau terus-terusan begini saya tidak bisa minum. Lalu dia ambil pedangnya. Nah, begitu burung elang itu mendekati dia langsung pedang itu menancap kepada elang itu. Dan elang itu langsung mati. Lalu karena penasaran, dia nggak belum jadi minum. Penasaran Jengiskan ini, dia lari mencari ke tempat sumber masalahnya. Ternyata diketahui bahwa sumber air tersebut ada ular berbisa yang mati di situ. Bisanya menyebar kemana-mana, banyak ikan mati di tengah-tengah air itu, yang airnya terus mengalir ke tempat di mana Jengiskan tadi mau minta air, mau meminum air itu. Jengiskan sadar bahwa sebetulnya sahabat sejatinya itu menolong dia. Dia tidak bisa mengatur emosi dia tidak bisa mengontrol diri dia, sehingga dia marah pada situasi seperti itu. Akhirnya Jengiskan ini saking menghargai sahabatnya, dia menuliskan logo untuk kerajaannya pada waktu itu ya. Salah satunya mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, dipastikan kita akan gagal. Penguasaan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus biar menolong kita antara karunia dan roh. Jadi karunia dan roh itu sama-sama harus dimiliki kita semua. Pastikan bahwa kita ini hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh, pasti kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak hidup dalam roh, kita sia-sia dalam hidup kita. Next. Sama seperti air ini. Air ini
diisi dalam gelas. Orang yang sudah menerima Roh Kudus, ada Roh Kudus di dalam dia. Tetapi tidak penuh, harus penuh seperti air ini. Jadi ini namanya penuh, kepenuhan Roh Kudus seperti ini. Tapi kalau air ini berkurang, mungkin dia tidak mengaktifkan, tidak lagi dia hidup dalam roh. Dia sering mendukakan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus masih ada dalam diri dia, tapi Roh Kudus tidak bekerja penuh dengan dia, tidak bekerja penuh di dalam diri dia, sehingga dia hidupnya dihantui oleh berbagai macam masalah, dan dia kadang-kadang merasa dikalahkan oleh situasi masalah. Padahal kalau Roh Kudus itu memimpin dia, Roh Kudus itu akan menunjukkan jalan, tujuan bagi dia, dan menghasilkan buah-buah yang nyata. Jadi perlu kita pastikan hidup kita tetap penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menghancurkan hati kerasnya kita, sehingga hati kita ini penuh dengan kasih agape yang tadi ya. Kita bisa mengampuni orang, kita bisa menerima orang lain dengan kasih, walaupun aliran kasih itu meluap, mengalir kepada orang-orang yang dilayani, sehingga ketika karunia-karunia rohani yang kita miliki tadi ya, baik itu karunia memimpin, mengajar, karunia-karunia yang tadi itu yang kita sebutkan tadi, baik itu nabi, rasul, pemberita Injil, pengajar, itu semua terjadi mengalir karena ada kasih agape yang mengalir. Tentunya hal ini sudah terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan terus mengalirkan kasih agape ini, sehingga orang-orang yang kita layani merasakan perubahan hidup dalam ketika mereka berjumpa dengan kita. Kemudian Roh Kudus itu membasuh hati kita dengan sukacita yang meskipun di kondisi di luar tidak mendukung, tapi kita tetap bersukacita. Inilah karya Roh Kudus yang perlu kita terus dipenuhi. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus untuk kita terus merasakan damai sejahtera itu, ketenangan di hati meskipun badai, meskipun di situasi pandemi ini tidak menguntungkan kita, meskipun kadang-kadang kita khawatir, ketakutan, tetapi biarlah damai sejahtera Tuhan itu terus memimpin. Itu kata firman Tuhan ya, biarlah damai sejahtera itu yang memimpin hidup kita. Roh Kudus juga mengajar pada hati nurani kita supaya kita bijaksana, berhikmat dalam mengambil keputusan. Artinya kita tidak serampangan, artinya kita bisa menguasai diri kita. Roh Kudus mengajar hati kita sehingga bisa mengambil hal-hal bijaksana dalam hidup kita. Oleh karena kepenuhan Roh Kudus memampukan kita tetap setia sampai akhir. Komitmen ini didasari oleh jaminan bahwa Tuhan setia terhadap janjinya. Next. Kita semua percaya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan bahwa Tuhan itu setia. Inilah jaminan kita. Kita harus setia karena Tuhan yang menjadi jaminan bagi hidup kita itu setia. Puji nama Tuhan, kita punya Tuhan yang setia. Tanpa kesetiaan Tuhan, mungkin kita lost control. Kita tidak punya sesuatu yang bisa kita pegang. Tapi puji nama Tuhan. Sekali lagi, setiap kita rajin membaca firman, kita menggali firman Tuhan, kita bertemu dengan janji-janji Tuhan yang setia. Puji nama Tuhan. Ini luar biasa ya. Kesetiaan ini kita perlu terus kita kerjakan dalam hidup kita karena kita punya Tuhan yang setia. Karena Roh Kudus, kita semua sekarang ini juga mengalami sakit bersalin menghadapi orang-orang yang kita layani. Hanya saja izinkan dia bekerja lebih luas, menyadarkan pada kita bahwa blueprint-nya itu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Biarlah Roh Kudus terus memberkati kita, biarlah Roh Kudus terus menginspirasi kita. Meskipun kita menghadapi luka-luka, meskipun kita dilukain orang lain, kita tetap ada dalam penguasaan diri. Kita mengalami sakit bersalin, melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan datang, melahirkan orang-orang yang
nantinya akan menjadi pemimpin 20-30 tahun ke depan. Kita sekarang semua sedang mengandung, guru-guru sedang mengandung tentang bagaimana melahirkan pemimpin ini. Kami pun juga demikian. Kita semua mengalami demikian, sakit bersalin. Namanya sakit bersalin itu khusus berat ya, harus sabar. Nggak ada ibu-ibu yang ngomong ke dokternya, Pak, saya cukup 7 bulan aja Pak untuk bersalin, mengandung ini. Biar terus biasa nggak sakit, tidak ada. Namanya semua ibu-ibu yang normal pasti akan mengikuti petunjuk dokter, harus 9 bulan 10 hari. Kalau ada yang Pak saya mau 6 hari aja, 6 bulan aja Pak, tentu tidak bisa. Itu akan terjadi sesuatu yang susah untuk bayinya, itu prematur ya. Jadi kita sekarang semua sedang sakit bersalin. Pemimpin menghadapi semua yang dihadapi sekarang juga sakit bersalin. STAK juga sakit bersalin menghadapi mahasiswa-mahasiswanya. Semua sedang sakit bersalin menghadapi pekerjaan Tuhan yang ada di tangan kita, di pundak kita. Tapi marilah kita terus penuh dengan Roh Kudus, sehingga semua sakit bersalin ini kita lihat ada blueprint-nya Tuhan, bahwa rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Jadi karunia itu datangnya dari Tuhan, maka Tuhan bisa mengambil dan memberikan dengan cuma-cuma, dengan tujuan agar memperlengkapi pembangunan baiknya di bumi ini. Sehingga my bro, my sister, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak bisa sombong terhadap jabatan apapun di dunia ini. Ada yang mempunyai jabatan sebagai nabi, rasul, penginjil, atau apapun saja, kita tidak bisa sombong, karena itu pemberian Tuhan cuma-cuma. Satu saat Tuhan bisa mengambilnya, dipindahkan kepada yang lain. Jadi kita perlu terus melekat kepada Roh Kudus, dan kita bisa mengembangkan karunia Roh Kudus itu karena kita melekat kepada Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, biarlah kita terus berbuah-buah dalam Roh Kudus, dan buah-buah Roh Kudus itu terus memimpin kita kepada karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita semua memperlengkapi kerajaan Tuhan, memperlengkapi orang lain, sehingga orang lain itu bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan renungan ini. Tuhan, walaupun tidak sempurna dalam penyampaiannya karena beberapa hal, tetapi kami percaya Roh Kudus menolong kami semua. Roh Kudus menjamah hati kami semua. Roh Kudus saat ini mencengkram hati kami, sehingga kami terus bisa mengerjakan karunia-karunia yang ada di dalam diri kami, dan kami terus bisa berbuah Tuhan bagi banyak orang. Orang-orang diteguhkan oleh kami, orang-orang dilayani oleh kami, mereka mengalami pembaharuan oleh kami Tuhan, karena peran Roh Kudus di dalam kami. Di dalam nama Yesus berkati semua kami. Amin. Waktu saya kembalikan. Terima kasih untuk Bapak Agung yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan tiba waktunya kita akan berdoa bersyafaat. Mari sebelum kita berdoa, kita mau angkat pujian yang mengatakan, Roh Kudus hadir di sini. Ini enggak? Hadir di sini. Perkara ajaib terjadi, kisah nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Allah sedang
pada hambanya dipersilahkan. Terima kasih. Shalom semua. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pokok doa syafaat kita, saya akan membacakan renungan doa syafaat kita, doa puasa kita yang sudah memasuki hari ke-8. Ya. Judul renungan hari ini adalah Saya Bukan Apa-apa Tanpa Tuhan. Ya, di screen-nya ada. Ya. Saya bukan apa-apa tanpa Tuhan dalam Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Ya, saya ingat firman Tuhan ini disampaikan minggu lalu oleh Ibu Nunu ya. Ibu Nunu minggu lalu khotbah tentang Habakuk 3. Hari ini kita juga diingatkan lagi bahwa kita bukan apa-apa tanpa Tuhan dari Habakuk 3 ayat yang ke-19 saja. Kita akan baca bersama ayat ke-19 ya, di screen-nya ada. Habakuk 3 ayat 19 kita baca bersama 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Pandemi COVID-19 diizinkan terjadi yang mempengaruhi seluruh kehidupan di dunia. Kita diajar untuk berdoa, hidup dalam kehendaknya, bergantung padanya sepenuhnya, berserah kepada prosesnya, dan dalam waktu yang sama kita terus belajar bersyukur dan beradaptasi dengan semua perubahan yang ada, yang sedang terjadi di sekeliling kita. Yang membedakan kita sebagai orang percaya adalah respon kita dalam menghadapi keadaan ini. Tuhan tidak hanya melatih kita melalui pandemi, tetapi Dia membuat mata kita melihat bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan ini Tuhan mau kita bersorak-sorai. Sekalipun keadaan ekonomi bangsa ini terpuruk, tetap beria-ria pada Tuhan yang menyelamatkan dan tetap tidak goyah. Tuhan mau kaki kita kuat berpijak di atas bukit-bukit Tuhan. Dia mau kita naik dalam iman dan kuat di dalam Tuhan. Seperti kaki rusa yang ringan, tetapi kaki rusa yang ringan itu kokoh ketika harus melewati bukit-bukit yang terjal karena diburu oleh predator lain. Dia berhasil untuk bisa naik di bukit-bukit dan di sana dia tinggal dengan aman. Demikian ketika kita terus tinggal dalam melekat dengan Tuhan, ya terus bangun hubungan intim dengan Tuhan, percaya bahwa disitulah letak kekuatan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Semua hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Kalau sampai saat hari ini kita ada, kita masih bisa dalam pelayanan ini semata-mata karena anugerah Tuhan dan bagi kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk pokok doa kita sore hari ini. Ada 5 pokok doa yang kita doakan. Yang pokok doa yang pertama 1, 2, 3. Yang pertama kita mau mengucap syukur kita ada dalam perlindungan Tuhan, berdoa supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam semua situasi kondisi yang kita alami. Yang kedua kita akan doakan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Tuhan memberi kesanggupan kepada aparat kepolisian untuk mengungkap sindikat perdagangan anak. Doakan agar undang-undang perlindungan anak dapat ditegakkan dengan tegas dan berani demi keselamatan anak-anak Indonesia. Yang ketiga, kita akan doakan ketersediaan tempat atau pusat rehabilitasi untuk pemulihan anak sebagai korban eksploitasi, terutama mereka yang dijerumuskan dalam prostitusi. Ya. Doakan pula usaha pencegahan melalui pendidikan dalam keluarga yang memperlengkapi anak-anak agar memiliki kesadaran untuk berani menolak bujuk rayu dengan uang, dan demikian juga tugas kita semua yang ada di lapangan, ya, para guru baik yang di PAUD atau OSI, kita pun punya peranan di sana untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak supaya mereka tidak ada dalam bahaya seperti ini. Pokok doa 1, 2, 3 kita saya minta nanti tolong di suaranya di mute dulu.
Kita akan doa bersama-sama. Ya, doa yang pertama, 2 dan 3, saya minta semua kaum wanita kita akan doakan bersama-sama. Tolong suaranya di mute semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita ada karena perlindungannya. Kita sungguh-sungguh menaikkan syukur kita. Nanti kaum lelaki akan mendukung, tapi kita akan berdoa bersuara bersama-sama kaum wanita. Kita akan rebut anak-anak supaya anak-anak di Indonesia mereka mendapatkan pendidikan yang baik itu di keluarga, di sekolah, mereka punya kesempatan yang sama di kota, di desa. Kita mau rebut mereka supaya tidak ada lagi anak-anak yang dijerumuskan dalam pelecehan-pelecehan, baik itu kekerasan di rumah, kekerasan di lingkungan, ya, dibullying teman-temannya. Kita mau anak-anak mengalami pertumbuhan yang sehat, baik itu mentalnya, jiwanya, juga rohnya. Lebih lagi kita rindu ada kebangkitan di antara anak-anak, supaya anak-anak mengalami lawatan Tuhan, anak-anak mengalami pertemuan dengan Tuhan. Ya, kita mau berdoa ini sungguh-sungguh. Ya, mari kaum wanita kita bersuara bersama-sama untuk anak-anak di Indonesia. Kita akan naikkan syukur kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk perlindungan-Mu. Tuhan. Kemurahan perlindungan Tuhan yang boleh nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih rencana Tuhan yang ajaib dalam semua situasi. Kita syukur untuk kondisi-kondisi saat ini Tuhan. Tahu Tuhan terus berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini jadi korban eksploitasi seksual. Berdoa Tuhan Kau menolong Tuhan. Berkati untuk aparat kepolisian dan para penegak hukum yang boleh untuk mengungkap sindikat-sindikat perdagangan anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong mereka. Undang-undang perlindungan anak juga boleh ditegakkan, ditegaskan untuk keselamatan anak-anak di Indonesia. Kami berdoa untuk anak-anak di kota, di desa, mereka juga mendapat perlindungan yang sama Tuhan. Mendapatkan hak yang sama untuk dilindungi Tuhan. Doa untuk orang-orang dewasa di sekitar anak-anak ini supaya memiliki hati yang takut akan Tuhan untuk terus mendidik anak-anak ini Tuhan. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga, pusat rehabilitasi, untuk Tuhan, mereka akan bisa mengenal menjadi mereka melihat Tuhan yang dasar dalam hidup mereka. Anak-anak Indonesia tidak ada lagi kabar anak-anak dengan baik Tuhan. Oh Bapak, tolong Bapak Yesus. Oleh lingkungannya, oleh orang yang mereka kenal atau mereka mengalami kesembuhan untuk seksual maupun organ-organ mereka yang dijual. Tuhan, kami rindu tidak ada lagi anak-anak di Indonesia yang bunuh diri karena hal-hal sepele yang membuat mereka muda, yang membuat mereka Tuhan direbut oleh kuasa maut. Kami rindu anak-anak di Indonesia mengalami pemulihan, kebangkitan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami, berkati seluruh kepolisian. Tuhan bisa membuka sindikat-sindikat perdagangan anak yang ada di Indonesia. Undang-undang perlindungan anak bisa ditegakkan di negeri kami, sehingga anak-anak ini diselamatkan, masa depan mereka diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkati supaya Indonesia, pemerintah negeri kami, konsep untuk bisa membangun pusat-pusat rehabilitasi khusus untuk anak-anak korban pelecehan seksual. Biarlah Tuhan pendampingan yang benar, yang baik terjadi untuk mereka, anak-anak korban ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Minta dengan kasih Ibu Baby untuk mengaminkan doa ini. Kami aminkan semua permohonan doa kami yang kami naikkan sore hari ini Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami tahu Tuhan Engkau lebih sedih daripada kami. Keadaan saat ini Tuhan dengan situasi yang sulit, tetapi masih ada orang-orang yang berbuat jahat, yang tega melakukan kekerasan
seksual terhadap anak-anak. Tuhan Yesus, Engkau mendengar cerita anak-anak perempuan di negara ini Tuhan, bahkan di dunia. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong dan memakai kami semua untuk dapat menjadi tangan kepanjangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini, sehingga dari segi hukum, dari segi tindakan rehabilitasi, dari segala tindakan untuk terapi dan semuanya Tuhan buat korban dan keluarga korban, biarlah Tuhan yang menolong. Kau pakai setiap lembaga yang ada Tuhan di Indonesia, melayani dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti menjangkau anak-anak ini, dan Engkau akan menyelamatkannya, memulihkannya, sehingga Indonesia boleh dibangkitkan Tuhan oleh putri-putri Kartini yang baru, yang dipulihkan, yang bertahan, yang menjadi penyintas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya pokok doa yang keempat. Ya. Pokok doa yang keempat, kita akan mendoakan Myanmar, ikat setiap kuasa yang menghancurkan Myanmar dan lepaskan roh pertobatan, kasih dan damai sejahtera. Kita pasti sudah banyak mendengar berita tentang apa yang terjadi beberapa bulan terakhir ini di Myanmar, sangat brutal dan sangat tidak manusiawi. Kita akan berdoa supaya Myanmar dimenangkan bagi Tuhan. Yang kelima, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tahirkan kekristenan yang ada di Maluku, supaya warisan leluhur yang masih berlapis dengan kepercayaan dan sesembahan lokal leluhur mereka, berdoa terjadi gelombang pertobatan dan lahir baru dalam kehidupan orang-orang di Maluku, supaya orang-orang Maluku bukan sekedar Kristen, tapi mereka benar-benar mengalami satu lawatan yang baru, mereka benar-benar mengalami pertobatan sehingga Maluku benar-benar dimenangkan, ya, ditebus oleh darah Yesus. Ya, saya minta pokok doa yang keempat dan kelima, kaum pria, mohon semua kaum pria menyalakan suaranya, di-mute. Kaum pria berdoa untuk pokok doa yang keempat dan kelima, kita kaum wanita akan mendukung dengan doa. Nanti setelahnya, saya mohon Bapak Daniel Sarungu untuk mengaminkan doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa anugerah Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di Myanmar, Tuhan, saat ini mereka dalam keadaan bergejolak antara junta militer dengan masyarakatnya sendiri. Tuhan, kami negeri ini anugerahnya pertumpahan darah lagi di Myanmar, waktu lalu supaya junta militer kasih dalam tindakan. Jangan sampai mereka yang menghancurkan rakyatnya sendiri. Berdoa Tuhan, damai sejahtera ada pemulihan dalam pola berpikir dari nilai-nilai kemanusiaan yang ada lagi Tuhan, orang-orang rakyat sipil menjadi korban. Tuhan, kami berdoa melawan Tuhan negara ini Tuhan. Kami dalam nama Yesus pemerintahan orang-orang yang ada di dalam militer juga berdoa melingkupi juga gereja-gereja Tuhan yang ada di Myanmar supaya bisa menjadi pembawa damai bagi dalam nama Yesus. Juga lahirkan kekristenan yang ada di Maluku, warisan leluhur yang masih berlapis dengan kepercayaan atas Tuhan.
minta lawatan Tuhan, Doa Tuhan supaya terjadi gelombang pertobatan lahir baru dalam kehidupan Tuhan di mana kepada Tuhan Yesus khususnya katakan biar mereka menemukan imannya di dalam Tuhan yang ada di diri, Maluku, tidak ada kegerakan rohani sinkretisme, tidak ada terjadi Tuhan. percampuran dengan Tuhan, tolong Tuhan ada pertobatan yang sungguh-sungguh Yesus Kristus yang di kaitan dalam dengan nama Yesus. pekerjaan mereka Tuhan, sehingga mereka Rawat dalam iman percaya Roh kepada Kudus Yesus, setiap pribadi umatmu Tuhan yang yang ada di bukan Maluku. berkaitan dengan Kita semua Tuhan si Bapa hidupnya benar-benar diperbaharui oleh Roh masyarakat Kudus, di Maluku mengalami penuh dengan dan lahir baru pertobatan sungguh-sungguh sehingga dalam nama Yesus. nyata dalam kehidupan mereka takut akan Tuhan, ada Serahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Bapa. Dalam nama Yesus, mampukan gereja Tuhan menjadi berkat. percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi kesaksian bagi saudara-saudara yang lain yang belum percaya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih dalam nama Yesus. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau bukan hanya milik kami. Engkau bukan hanya Allah satu bangsa, tetapi Engkau adalah Allah bangsa-bangsa. Dan sore hari ini kami mau katakan Engkau adalah Allah bagi Myanmar. Engkau adalah Tuhan yang hidup bagi Myanmar di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau melawat Myanmar. Kau pakai hamba-hambamu yang ada di sana. Para tenaga misi, para penginjil, para gembala. Tuhan, orang-orang percaya yang tinggal di sana, biarlah Tuhan, mereka paling tidak bisa mewartakan kabar baik tentang keselamatan di dalam nama-Mu kepada orang yang dekat dengan mereka. Supaya orang-orang tidak menjadi binasa oleh karena ketidaktahuan, tetapi mereka pun beroleh selamat karena mendengar kabar baik yang Tuhan taruhkan kepada orang-orang yang ada di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sore hari ini buat berkat-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa atas pertolongan-Mu kepada seluruh keluarga pesat yang ada sampai saat ini. Pemeliharaan-Mu yang tidak pernah habis kami rasakan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur untuk rekan-rekan kami, anak-anak kami yang sudah terbebas dari COVID-19, Saudari Rima, teman-teman yang lain Tuhan. Kami bersyukur mereka semua sehat, pulih kembali oleh karena anugerah Tuhan. Karena darah Kristus yang mengalir hidup dalam tubuh mereka, menyembuhkan mereka sempurna di dalam nama Yesus. Bahkan 3 anak lain yang saat ini dalam kondisi sakit, di dalam nama Yesus, anak-anaknya kan justru dalam kesempatan ini mereka akan mengenal Tuhan. Kesempatan ini justru mereka akan makin dekat, membangun hubungan intim dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan tiba waktunya mereka pun kembali akan dipulihkan dengan segera di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami ingat untuk korban bom yang ada di Katedral Makassar. Tuhan, kami mengampuni orang-orang yang berniat jahat. Tuhan, kami juga meminta pertolongan dan belas kasih-Mu untuk rekan-rekan saudara-saudara kami yang terkena dampak karena bom ini Tuhan. Biar mereka pun boleh disembuhkan, mereka dipulihkan bukan hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya, mentalnya Tuhan. Supaya Tuhan mereka benar-benar mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kondisi di Indramayu, di daerah Indramayu karena kebakaran kilang minyak Pertamina. Mungkin ada banyak ketakutan di sekitar warga yang ada tinggal di sana. Kami minta Tuhan, biarlah roda mistirah Tuhan memelihara mereka. Tuhan menolong supaya anak-anak pun tidak mengalami trauma. Anak-anak di sana Tuhan boleh terus Tuhan bertumbuh sebagaimana layaknya anak-anak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati supaya pemerintah bisa menanggulangi kondisi ini dengan segera. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk persekutuan kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kepada host. Terima kasih Ibu Saudara yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Ya, tiba waktunya kita akan mengakhiri untuk persekutuan kita, ibadah kita sore hari ini. Kita mau angkat pujian, dan setelah pujian ini nanti Bapak Agung boleh memberkati kita semua dan berdoa penutup. Kita angkat pujian, segala pujian syukur bagimu.
Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah kami. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara dan melindungi Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyinari Bapak Ibu Saudara dengan wajahnya dan memberi Bapak Ibu Saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberi Bapak Ibu Saudara damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Makasih Pak Agung, makasih Bu Widi, Bu Marni, terima kasih Bu Vera, Mbak Seli, thank you. Terima kasih semua, selamat sore. Terima kasih Bu Vera, terima kasih Pak Tuhan memberkati. Makasih Pak Agung untuk terima kasih firman-Nya. Terima kasih Vera. Terima kasih Miss Marmi. Makasih. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Agung, Bu Vera, thank you. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Marni, Widi. Terima kasih Bapak semua. Terima kasih semua Tuhan Yesus. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Mari berbuka puasa. Sudah buka Buka puasanya. puasa dengan yang segar-segar. Buka puasa dengan ini kurma. Dengan kopi. Buka puasa dengan kurma